Mari kita membuka Mazmur nomor 16. Mazmur nomor yang ke-16. Saudara, mari kita baca bersama-sama. Kita baca kembali ya. Tadi sudah dibacakan di responsoria. Mazmur nomor 16. Saya akan bacakan ayat yang pertama, saudara, ayat yang kedua, demikian sampai yang ke-11. Ya. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah yang memegang bagian yang diundikan bagiku. Aku memuji Tuhan yang telah menasehati aku, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, berbahagialah kita yang merenungkan firman dan kita terus berusaha dengan pertolongan Tuhan melakukan firman Tuhan. Saudara, saya percaya kita semua pasti mau punya kehidupan yang ideal, saudara ya. Apa itu kehidupan yang ideal, saudara ya? Saudara, hidup yang ideal itu adalah yang happy, healthy, wealthy, dan prosperity. Betul ya saudara ya? Kita ingin senang, sehat, sejahtera, ya kurang satu itu ya, dan sukses. Ya, kita ingin hidup yang ideal ini, saudara. Kita semua punya, kita semua ingin. Saya juga mau begitu ya, kita semua ingin ya. Kita buat rencana, saudara, kita susun sedemikian rupa strategi-strategi dan kita bekerja begitu keras untuk meraih kehidupan yang ideal ini. Saudara, dalam batas tertentu tidak salah kita menginginkan hidup yang ideal ini, saudara. Tidak salah. Tetapi yang salah, saudara, adalah pada waktu di dalam hati kita, itu kita sering tergoda untuk menaruh rasa aman kita di sini, saudara. Dan kita menganggap semua ini akan memberikan kepada kita sukacita dan kedamaian yang abadi. Padahal sebenarnya ini hanyalah sementara. Saudara, hal-hal ini suatu hari pasti akan mengecewakan kita. Kita bisa tidak happy ketika pergumulan, penderitaan, kesusahan kita alami. Kita bisa jatuh sakit dan mungkin butuh waktu yang lama untuk kita sembuh. Kita bisa tidak sejahtera, saudara. Kita merasa begitu banyak tekanan hidup dan tentu kita dijauhkan dari kesuksesan. Saudara, kalau kita menaruh rasa aman kita di sini, saudara, pasti akan mengecewakan kita. Karena semua ini tidak akan memberikan pertolongan pada waktu di tengah badai kehidupan. Fondasi yang kita pijak tidak kuat. Akar pohon itu tidak begitu dalam. Dan firman Tuhan berkata kepada kita, saudara, di ayat yang keempat, kalau kita menaruh pengharapan kita, rasa aman kita di tempat ini, saudara, maka itu hanya dikatakan bertambah besar kesedihan kita. Saudara, dalam Mazmur nomor 16 ini, Daud mau memberitahu kepada kita, saudara, kemana seharusnya kita menaruh rasa aman kita, saudara, yaitu di dalam Tuhan.
Dan Daud memberikan kepada kita 3 alasannya. Yang pertama, karena Allah kita, Tuhan kita adalah pelindung kita. Saudara, doa Daud di awal sangat personal sekali. Dia berkata, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Saudara, kita tidak tahu apakah Daud ketika menulis Mazmur ini, itu dia sedang dalam masalah. Atau sebenarnya dia sedang mereview kehidupan dia selama ini di hadapan Tuhan. Tapi apapun itu, saudara, kita percaya bahwa Daud sangat veteran, saudara, di dalam pergumulan hidup. Jatuh bangun, gagal berhasil. Daud sudah banyak makan asam garam dalam hal ini. Kita bisa baca itu di dalam Mazmur-Mazmur daripada Daud, saudara. Daud sangat veteran dalam hal kehidupan. Saudara, kalau kita berpikir tentang kata berlindung di situ, apa yang kita pikirkan, saudara, ketika mendengar kata berlindung? Mungkin di benak kita berpikir rumah, ya, di mana kita bisa merasa aman, ya. Kalau kita pergi seharian, saudara, kita kerja, kita lelah, kita capek, yang kita rindukan dan kita nanti-nantikan adalah pulang ke rumah, saudara, bertemu dengan keluarga, ya. Kita merasa itu tempat aman kita, safe zone kita, saudara, ya. Jadi waktu kita mendengar, pertama-tama pasti kita mendengar kata berlindung, kita akan mengingat rumah yang tertutup, yang bisa dikunci, yang ada CCTV mungkin, ya, yang memberikan rasa aman kepada kita. Atau kita mendengar kata berlindung, kita ingat sebuah benteng pertahanan. Ya, sebuah benteng pertahanan yang temboknya begitu tebal, begitu besar, begitu megah, yang bisa melindungi dari serangan musuh. Atau kita mungkin sederhana sekali sebuah tenda kecil, tetapi yang cukup, ya, di puncak gunung, yang cukup untuk memberikan perlindungan kepada kita dari hujan yang deras dan angin yang kencang. Atau mungkin sebagian kita ketika mendengar kata berlindung adalah sebuah pelukan hangat orang tua kepada anak-anaknya. Atau sebagai anak kita dipeluk oleh orang tua kita, ya, kita merasakan tempat perlindungan. So, kalau saya bisa simpulkan, apa itu berlindung, saudara? Yaitu tempat yang aman, saudara. Satu situasi yang aman dari ancaman bahaya. Kalau ada orang, saudara, yang sangat-sangat membutuhkan tempat yang berlindung, saudara, tempat berlindung, maka Daudlah orangnya. Saya katakan demikian karena setengah perjalanan hidup Daud, saudara, adalah hidup melarikan diri. Hidup dikejar-kejar. Hidup yang tidak tenang. Hidup yang penuh dengan tekanan. Dari musuh, dari Raja Saul, dan bahkan dari anaknya sendiri, Absalom. Saudara, kalau ada orang yang sangat membutuhkan tempat berlindung, maka Daudlah orangnya. Hidupnya sudah sangat berpengalaman. Setengah perjalanan hidupnya. Hidup yang melarikan diri. Saudara, Daud sebenarnya punya banyak sekali pilihan tempat perlindungan. Banyak. Kekayaannya itu bisa menjadi tempat perlindungan dia. Tentara-tentaranya yang begitu banyak, yang begitu solid, yang begitu setia kepada dia, itu bisa menjadi tempat perlindungan dia. Kejayaan dia, saudara, dari bangsa-bangsa lain, saudara, itu pun bisa menjadi tempat perlindungan dia. Tetapi, saudara, Daud memilih berlindung kepada Allah. Tempat yang paling aman yang bisa menjadi sandaran hidupnya. Di dalam ayat yang kedua, itu dikatakan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah, ya, Tuhan diganti dengan apa? Kebahagiaanku. Dan tidak ada yang melebihi Engkau. Inilah Daud, Bapak Ibu Saudara. Seorang yang berpengalaman dalam hidup. Seorang yang punya segala sesuatu. Tapi toh tetap hatinya, cintanya adalah kepada Tuhan. Inilah istimewanya Daud sehingga dia disebut orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Saudara, pada waktu Daud berseru kepada Tuhan, jagalah aku ya Allah. Daud, saudara, dia jujur. Dia memang punya banyak masalah.
Saudara, ketika Daud diperhadapkan dengan masalah dalam hidupnya, Daud tidak memilih sistem pertahanan yang umumnya orang-orang lakukan. Yaitu 3 hal ini, saudara. Lari, lawan, lumpuh. Saudara, Daud tidak memilih lari, menghindar dari kenyataan hidup, atau memendam perasaan, dan memperlakukan seolah-olah masalah itu tidak ada. Terus dipendam. Menyangkal ada masalah. Lari dari kenyataan. Atau sebagian orang ketika diperhadapkan dengan masalah, dia melawan. Dia marah kepada Tuhan. Dia marah kepada diri sendiri. Dan bahkan dia bisa marah, melampiaskan kepada orang-orang lain. Dan akhirnya saudara, konflik terjadi. Itu tak terhindarkan. Dan yang ketiga, sebagian orang ketika menghadapi masalah dia menjadi lumpuh. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak berdaya menghadapi kenyataan hidup. Saudara, Daud tentu pernah memakai 3 sistem pertahanan ini. Kalau kita membaca kisah Daud yang begitu banyak di dalam Alkitab, saudara, kita akan menemukan 3 sistem pertahanan ini yang Daud lakukan. Dia lari, dia pernah lari, saudara. Ya, dia pernah juga melawan dengan kekuatannya sendiri, dan bahkan dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Ketika anaknya dari hasil hubungan dengan Bersheba mati, saudara, dia tidak tahu harus berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berdiam diri, meratapi. Daud pernah, saudara, menjalani 3 sistem pertahanan ini. Tetapi dia selalu sadar dan memilih untuk kembali kepada Tuhan. Daud datang, Daud berdoa, dan Daud mendekap Tuhan erat-erat. Daud mungkin lari dari masalah, kita pun lari dari masalah kita. Tapi Daud lari dari masalah, dia datang kepada Tuhan. Daud melawan masalah dalam hidupnya dengan doa. Dan Daud berdiam diri, lumpuh. Tetapi di dalam berdiam diri dia mendekap erat-erat kepada Tuhan. Dia melangkah dengan iman kepada Tuhan. Dan itulah kata berlindung, saudara, hasa. Hasa itu muncul kurang lebih 39 kali di dalam perjanjian lama, saudara. Dan 39 kali itu kata hasa ini bersifat aktif, saudara. Berarti ini sebuah langkah iman, sebuah pilihan iman, sebuah tindakan iman, saudara, kepada Allah yang dipercaya memberikan perlindungan dan pengharapan. Saudara, inilah apa yang Daud lakukan. Saudara, apa tempat aman kita hari ini? Kemana kita pergi waktu kita ada kesulitan, saat kita butuh bantuan, saat kita butuh istirahat, saat kita perlu pelarian, saat kita butuh, kalau orang bilang hari ini, healing. Kemana kita pergi selama ini, saudara? Sebagian kita mungkin lari ke makan, nonton, main game. Sebagian kita mungkin ke olahraga, gym, lari, sepeda. Sebagian kita mungkin pergi ke mall, belanja, kita beli banyak barang-barang dan itu memuaskan hasrat kita. Sebagian kita pergi mencari uang sebanyak-banyaknya. Dan tahukah saudara, sesungguhnya kita orang-orang yang sangat-sangat berkomitmen tinggi di dalam hal ini, saudara. Sangat berkomitmen tinggi, saudara. Kita bukan orang yang malas, kita bukan orang yang kesulitan melakukan hal ini, saudara. Justru kita sangat giat sekali, kita sangat berkomitmen tinggi. Saudara, suatu hari ada seorang pemuda, dia memenangkan tiket pertandingan kriket, saudara, ya, antara India dengan Pakistan, saudara. Tetapi dia kecewa karena tiket pertandingan ini, kursi pertandingan dia itu di bagian duduk paling belakang, saudara. Tetapi kemudian dia lihat di depan, saudara, itu ada 1 kursi kosong. Ya, lalu dia cepat-cepat turun ke bawah dan dia bertanya kepada bapak tua di sebelah kursi kosong itu, "Pak, ini ada yang duduk gak?" Begitu. "Kosong, saya lihat dari tadi." "Oh, tidak ada, kosong." Wah, tumben ya, ada 1 kursi kosong di depan di pertandingan sepenting ini. Lalu bapak tua ini langsung berkata, "Oh, ini kursi istri saya," begitu.
tetapi dia sudah meninggal. Wah, mohon maaf Pak, saya tidak tahu ya. Bapak apa nggak ada anak atau family atau sahabat, teman yang bisa menemani Bapak nonton pertandingan ini ya? Jadi Bapak ini ternyata berkata, dari sejak menikah dengan istrinya sampai hari ini, dia selalu menonton pertandingan kriket bersama-sama istrinya, begitu ya. Jadi bertanya, anak ini bertanya, Bapak apa nggak ada teman anak yang bisa menemani? Oh, nggak ada, ya. Karena semua mereka sedang menghadiri pemakaman istri saya. Sedang menghadiri pemakaman istri saya ya. Saudara, Bapak tua ini sangat berkomitmen tinggi. Sampai semua sedang menghadiri pemakaman saja, dia masih nonton pertandingan yang dia suka. Saudara, kadang saya berpikir, kita sangat bekerja keras. Kita sangat workaholic. Bekerja. Tetapi kita berkata, jadi orang Kristen kok terlalu banyak ya yang harus dikerjakan. Seringkali kita begitu giat, begitu berkomitmen tinggi, menjaga makan kita, diet kita berolahraga begitu teratur, begitu tekun sekali saudara. Tetapi kita mengeluh, kedewasaan rohani kok menuntut pengorbanan kita terlalu banyak. Seringkali kita mengejar rekreasi, liburan, tiket murah setiap tahun. Tapi kita berkata, mengapa mengikut Yesus begitu susah? Saudara, kita adalah orang-orang yang berkomitmen tinggi dalam banyak area hidup. Tetapi begitu lemah ketika kita berhubungan dengan iman kita. Saudara, Pastor Edmund Chan, dia pernah berkata, ini merupakan hambatan serius kita. Ada 4 hal dia berkata, saudara. Dia berkata banyak orang Kristen sesungguhnya tidak betul-betul menginginkan Tuhan. We don't really want God. Kita tidak betul-betul, tidak sungguh-sungguh menginginkan Tuhan. Kita hanya ingin berkat Tuhan, tetapi kita tidak mau Tuhan itu sendiri. Kita tidak mau Tuhan ikut campur dengan hidup kita. Yang kedua, dia berkata kita tidak betul-betul mau mengenal Tuhan. We don't really know God. Yang ketiga, kita tidak betul-betul mencari Tuhan, dia berkata. We don't really seek God. Dan yang keempat, dia berkata kita tidak betul-betul percaya Tuhan. We don't really trust God. 4 ini seringkali menjadi hambatan serius kita, saudara. Kita tidak sungguh-sungguh menginginkan Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada penyertaan Tuhan. Saudara, sekali lagi saya tidak berkata ini salah. Ini tidak salah. Tuhan berikan ini memang untuk kita nikmati dalam hidup kita. Tetapi yang salah adalah hati kita yang sering tergoda menaruh rasa aman kita di tempat-tempat ini. Daud yang hidupnya sudah banyak pengalaman memperingatkan kita di ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Masalah kita justru akan berlipat ganda ketika kita terus mencoba menemukan rasa aman kita pada apapun selain Allah itu sendiri. Jadi saudara, bagaimana kita menjadikan Allah tempat perlindungan kita? Bagaimana kita bisa menaruh rasa aman kita hanya kepada Tuhan? Jawabannya adalah ingatlah selalu untuk datang kepada Dia. Karena Allah kita Allah penuntun kita, saudara. Di dalam banyak kitab Mazmur, di dalam banyak nomor kitab Mazmur, Daud seringkali mendorong kita, saudara, untuk mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Salah satu ayat yang saya suka, saudara, Mazmur 5 ayat yang keempat, dikatakan Tuhan, ini Mazmur Daud juga, Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku membentangkan isi hatiku kepadamu dan aku menunggu-nunggu. Itulah yang selalu dilakukan oleh Daud setiap pagi. Engkau mendengar seruanku. Daud bercakap-cakap dengan Tuhan. Daud berdialog. Daud mendiskusikan hidupnya dengan Tuhan. Dari hal yang kecil, saudara, sampai hal yang besar. Daud suka sekali mendiskusikan hidupnya bersama dengan Tuhan.
Daud tahu Tuhan selalu ada untuk dia. Daud berkata, Tuhan siang dan malam ada selalu bersama dengan dia. Tuhan rindu menasehati dia. Tuhan rindu mengajar dia. Tuhan ingin menjadi penasehat dia. A wonderful counselor, saudara. Penasehat yang ajaib, di Yesaya dikatakan. Saudara, bukankah kita ingin penasehat dalam hidup kita? Yang akan selalu mengarahkan hidup kita kepada jalan hidup yang baik, yang benar. Tuhan dikatakan selalu ada di sebelah kanannya berdiri. Itu artinya saudara, Tuhan merupakan pribadi yang selalu bisa diandalkan. Saudara, posisi kanan itu adalah posisi orang kepercayaan. Posisi kanan itu saudara adalah orang yang bisa diandalkan, saudara. Maka Tuhan itu seperti pribadi yang menjadi andalan dia, kepercayaan dia senantiasa. Saudara, Daud selalu melihat dan merasa Tuhan ada bersama dia siang dan malam. Selalu menasehati dia, mengajar dia. Dan selalu menjadi pribadi yang bisa dia andalkan. Saudara, seorang anestesi Kristen, seorang yang tukang bius ya saudara ya, di sebelum operasi. Dia berkata demikian. Sebagai ahli anestesi, saya memiliki peran penting untuk membuat pasien saya itu tidur dan kemudian membuat mereka itu sadar kembali. Meskipun pasien saya tidak menyadari kehadiran saya selama operasi, tetapi saya selalu hadir memantau dan mengawasi mereka. Dan inilah yang Tuhan lakukan, dia katakan. Mengawasi dan melindungi kita. Meskipun kita tidak menyadari kehadirannya. Saudara, kita seringkali tidak sadar Tuhan ada bersama kita. The presence of God itu selalu bersama kita, saudara. Ya. Kehadiran Tuhan itu bersama kita. Keadaan Tuhan itu bersama kita, saudara. Saudara, Daud mengajarkan kepada kita, ayo kembalilah datang kepada Tuhan. Dialah tempat aman kita yang sejati. Dan itu, saudara, sesederhana kita mulai lagi datang bicara sama Tuhan, berdoa, membaca firman-Nya, dan makin percaya bahwa Dia ada dekat dengan kita. Sesederhana itu, saudara. Tidak sulit menemukan Tuhan. Tidak sulit merasakan hadirat Tuhan. Sesederhana kita mulai datang, bicara sama Tuhan, berdoa, membaca firman-Nya, dan percaya Dia ada dekat dengan kita. Dan yang terakhir, saudara. Kenapa Daud menaruh rasa amannya kepada Tuhan? Tuhan pelindungnya, Tuhan penuntunnya, dan Tuhan adalah sukacita kekalnya. Saudara, Daud merasa Tuhan bukan hanya menjadi pelindung dan penasehat dia di bumi ini saja. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan adalah pelindung dan penasehatnya di dalam kekekalan. Saudara, kematian bukanlah ancaman bagi Daud. Karena apa? Karena jalan kehidupan dikatakan sudah disediakan Allah bagi Daud. Allah tidak akan membiarkan tubuh Daud mati dan membusuk di dalam kubur. Saudara, menarik sekali Daud menulis kata-kata ini sekitar kurang lebih 1000 tahun sebelum kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini berarti Daud hidup di dalam pengharapan akan salib dan kubur yang kosong itu. Memang Daud tidak mengenal Yesus, saudara. Tapi Daud pegang janji Allah yang berjanji bahwa akan datang Mesias Juru Selamat bagi umat Allah. Dan Daud di dalam pandangannya yang jauh, saudara, dia berkata, tubuhku tidak akan diam di dalam kubur. Engkau tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan inilah satu kata, saudara, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Daud mungkin merefleksikan dirinya sebagai orang kudus, orang yang
milik kepunyaan Allah, saudara, yang sudah ditebus oleh pengampunan Tuhan, pengampunan Allah. Dia melihat dirinya sebagai orang yang sudah dikuduskan. Dia tidak akan melihat kebinasaan, tetapi sesungguhnya dia sedang memproyeksikan nama Yesus, orang suci itu, yang mati dikubur, tetapi bangkit dari kematian. Saudara, dengan iman Daud percaya Allah akan menggenapi janji ini. Dan betul saudara, kita hari ini bisa berkata kepada Daud, betul Daud, apa yang kau nanti-nantikan, itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Allah menggenapi janji itu. Tuhan Yesus sudah datang, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan dia bangkit dari kematian, memberikan pengharapan hidup yang kekal bagi kita semua. Sukacita yang kekal itu saudara. Tuhan Yesus berkata saudara, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Hari ini Tuhan Yesus juga bertanya hal yang sama kepada kita. Percayakah engkau denganku kalau suatu hari engkau akan bersama dengan aku di surga yang mulia? Percayakah Bapak Ibu Saudara? Percayakah engkau? Pertanyaan yang sama juga ditujukan Tuhan Yesus kepada kita hari ini. Kalau orang-orang yang kita kasihi, hari ini dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Karena imannya di dalam Tuhan. Percayakah Bapak Ibu Saudara? Kalau kita percaya bahwa suatu hari kita akan bersama Yesus di surga. Bahwa orang-orang yang kita kasihi, yang sudah meninggalkan kita, juga sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Kalau kita percaya, mari kita jalani hidup kita dengan keyakinan ini. Mari kita jalani hidup kita dengan pengharapan ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi kita hidup seperti orang-orang tanpa pengharapan di dunia ini. Ketika masalah, pergumulan, penderitaan, kedukaan kita alami, Saudara, kita menjadi orang-orang yang lari, lawan, dan lumpuh. Saudara, mari kita jalani hidup kita. Datang, doa, dan dekap Yesus. Saya akan tutup dengan satu kisah. Saudara, ada seorang wanita Kristen di usia tuanya, dia mulai sering lupa ingatan, saudara. Ya, mulai sering lupa ingatan. Nah, dia itu pernah hafal sebagian besar isi daripada Alkitab sejak muda, waktu muda, gitu ya. Tapi akhirnya satu persatu ayat yang melekat di benaknya itu mulai rontok semua. Tinggal satu ayat ini saja. Cuma ayat ini yang dia ingat. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Hanya satu ayat ini yang tersisa di kepala dia. Setelah seiring berjalannya waktu, dia juga mulai kehilangan beberapa kata ayat ini. Yang dia ingat tersisa hanya ini. Aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara. Cuma itu yang dia ingat. Yang lain dia udah lupa daripada ayat ini. Aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara. Saudara, menjelang akhir hidup dia, waktu dia terbaring di ranjang, sudah sangat lemah sekali. Keluarganya memperhatikan, bibirnya masih bergerak-gerak, saudara. Kayak masih mau ngomong gitu. Lalu mereka pelan-pelan mendengar apa sih yang dia ucapkan gitu, saudara ya. Ternyata itu hanya satu kata yang masih dia ingat dari ayat ini, saudara. Sisa satu kata. Yang lain lupa. Hanya sisa satu kata dari ayat favoritnya yang terus dia ulang-ulang, dia terus ulang-ulang. Saudara kira-kira tahu apa kata itu? Mau nebak dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata. Kata apa saudara? Hampir benar. Hampir benar.
Semua hampir benar ya. Satu kata yang dia ingat, sisa satu. Kata ini, saudara. Dia. Cuma itu yang dia ingat di akhir hidupnya. Ya, dia ini Yesus. Dia cuma ngomong itu doang. Yang lain udah lupa, saudara. Yang tersisa hanya satu menjelang akhir hidupnya. Dia. Saudara, ketika kita sampai di akhir hayat kita, saudara, memang yang paling penting dalam hidup kita hanya satu. Yesus. Dia. Gak ada yang lain. Karena hanya Dia yang menyambut kita. Hanya Dia yang akan menjadi pelindung kita selama-lamanya. Semua yang ada pada kita hari ini, semua tidak akan menolong kita. Hanya Yesus, hanya Dia. Oh, betapa indah kalau bukan kita tunggu sampai akhir hayat, baru kita menjadikan Dia yang terpenting dalam hidup kita. Tetapi sepanjang hidup kita hari ini, sampai Tuhan memanggil kita pulang, kita selalu menjadikan Dia, Yesus, yang terpenting dalam hidup kita. Maukah saudara menjadikan Yesus kembali yang terpenting di dalam hidup kita? Itulah sukacita kita akan berlimpah-limpah. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, biarlah kami menjadikan Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Pengharapan kami, perlindungan kami, pengajar kami, penuntun kami, dan sukacita kami. Ketika kami melakukan segala hal di dunia ini, ingatkan kami untuk selalu kembali kepada Tuhan. Kami tidak mengandalkan dan menaruh rasa aman dan perlindungan kami kepada yang lain selain daripada Tuhan. Karena di mana harta kami berada, disitulah juga hati kami berada, Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami menjadikan Engkau satu-satunya yang terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Kami mungkin tidak setia, tapi kami bersyukur punya Allah yang setia. Dan itulah yang membuat kami berani untuk kembali datang mencari Tuhan. Berdoa kepada Tuhan dan mendekap Tuhan erat-erat lagi. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara.